Pemirsa, pasangan suami istri bernama Jahfandi Ada dan Fitri Balkis nekat melakukan perampokan terhadap seorang pria dengan modus menjebak korban melalui aplikasi micet. Pemirsa, petugas Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek kos-kosan tempat kedua pelaku bersembunyi, dan di lokasi petugas langsung mengamankan pasangan suami istri ini dan membawanya ke kantor polisi. Kejadian itu bermula dari korban berkenalan dengan pelaku wanita melalui aplikasi kencan. Setelah itu mereka pun melakukan pertemuan di sebuah hotel yang berada di Jalan Abdullah Lubis, Kota Medan, Sumatera Utara. Tapi setibanya di hotel, pelaku wanita ini menghubungi suaminya yang kemudian mendatangi mereka. Saat itu pelaku pria ini seolah-olah menggerebek istrinya dengan pria lain. Pelaku pria ini pun langsung menganiaya korban. Tak sampai di situ, pasangan suami istri ini memaksa korban untuk pergi meninggalkan hotel dengan mengendarai sepeda motor, dan korban yang ketakutan pun mengikuti kemauan para pelaku. Sesampainya di suatu tempat, kedua pelaku langsung merampas handphone, uang tunai, dan 1 unit sepeda motor milik korban. Hasil interogasi, ternyata pasangan suami istri ini telah merencanakan aksinya dengan cara menjebak korban, dan pelaku wanita ini dijadikan umpan. Sumpah bukan aku. Tutup pintu. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus ini, kita sudah terhubung dengan AKBP Bayu Putro Wijayanto selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Bang Philip. Baik, Pak Kasat, kami penasaran, Pak. Sebenarnya pasangan suami istri ini sudah berapa kali melakukan aksinya, dan apakah modus yang dilakukan sama dengan menipu korban? Ini seolah-olah wanita yang dipesannya ini sudah bersuami, begitu? Ya, kami jelaskan dari tim Jatan Ras Polrestabes Medan telah melakukan upaya represif terhadap pelaku yang diduga yang berpura-pura menjadi suami istri. Jadi memang benar itu, Bang Philip, bahwa si pelaku ini memang suami istri yang secara tidak sah masih kawin siri. Kemudian untuk yang bersangkutan selama dalam proses pendidikan maupun penyidikan hanya melakukan pada saat ini. Sebelumnya memang belum pernah melakukan ini, Bang Philip. Oke. Ya, Pak Kasat, apakah motif pelaku melakukan perampokan ini ada desakan ekonomi atau motif lainnya? Ya, nggak malah kami jelaskan bahwa dari hasil yang kami dapat, proses pemeriksaan, proses penyelidikan maupun proses penyidikan yang kami dapat, bahwa memang yang bersangkutan dari suami istri itu memang dari hasil didapat bahwa terkait karena motif ekonomi. Oke. Sebabnya karena pada saat kami amankan, pada saat kita amankan dan setelah kita tahan bahwa si kedua pelaku tersebut yang diduga suami istri mengambil barang-barang korban setelah mereka mencoba untuk mengelabuhi dari si korban yang berada di hotel pada saat itu. Kemudian mereka dengan cara kekerasan, yang suami ini berpura-pura menjadi suami, kemudian melakukan kekerasan seolah-olah bahwa si pacarnya yang diduga pacarnya ini dijebak, kemudian ketahuan oleh suaminya. Pada saat di hotel baru si korban ini diancam dan dilakukan kekerasan terhadap si suaminya, sehingga setelah berada di hotel tersebut, suami dan teman satunya mengambil barang-barang korban, salah satunya motor, kemudian uang, kemudian handphone, dan barang berharga lainnya ini, Kak Mala. Baik, Pak Kasat, berarti pihak kepolisian ini bergerak setelah mendapatkan laporan dari korban yang kemudian curiga, begitu ya Pak ya, bahwa
apa yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah direncanakan sebelumnya? Betul, betul sekali Bang Pilih, bahwa memang kami pada saat itu mendapatkan laporan dari korban, sehingga kami menindaklanjuti dengan melakukan identifikasi dan investigasi lebih lanjut. Kemudian kami melakukan proses penyelidikan, sehingga terduga memang kami sudah mengantongi identitas, sehingga kami melakukan pengamanan terhadap si korban. Mohon maaf kepada dua tersangka, yaitu yang berpura-pura menjadi istri dan suami. Iya. Selama ini apa pekerjaan sehari-hari dari kedua tersangka ini, Pak Kasat, sehingga tiba-tiba merencanakan aksi perampokan yang kalau tadi dari informasi yang Pak Kasat sampaikan ini baru pertama kalinya mereka lakukan? Betul. Jadi mereka yang sebelumnya memang dari si pelaku yang diduga cewek ini memang pekerjaannya dia sebagai salon atau memang pekerjaan sebagai wanita pelayan PSK. Kemudian untuk yang si laki-laki tidak memiliki pekerjaan tetap dari hasil pengakuan selama kita periksa ini, Mbak Mala. Baik, mungkin terakhir Pak Kasat, untuk pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka ini apa saja, Pak? Bang Philip, kami jelaskan untuk ya, mungkin hasil terakhir, kami, Pak Kasat, karena ada untuk kekerasan, pasal. Karena ada kekerasan terhadap korban dan sudah membawa korban, sehingga kami mengenakan pasal 365, yang ancaman hukuman sekitar 12 tahun nanti ini, Bang Philip. Oke, baik. Terima kasih Pak AKBP Bayu Putro Wijayanto selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan telah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan untuk informasinya kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kembali Pak Kasat.